Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ini akan mempresentasikan mengenai 3 materi penting yang ada dalam mata kuliah etika profesi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kelvin, beserta rekan saya itu ada Yuvens dan juga Lincoln. Selanjutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3 materi utama. Yang pertama itu etika kerja, etika bisnis, dan juga etika komunikasi. Yang pertama, etika kerja. Next. Apa sih itu etika kerja? Nah, etika kerja adalah sikap dasar yang harus dimiliki setiap pekerja, seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau seseorang punya etika kerja yang baik, dia akan lebih dihargai di tempat kerja, dan suasana kerja juga jadi lebih nyaman. Lalu, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dalam masa ketika hampir semua hal sudah berbasis teknologi. Sekarang kita mengenal AI, internet di mana-mana, dan mesin yang bisa bekerja otomatis. Hal ini membuat cara manusia bekerja jadi lebih cepat, lebih praktis, dan juga lebih menantang. Next. Nah, hubungan etika kerja dan industri 4.0. Di era secanggih ini, ternyata kemampuan teknologi saja belum cukup. Kita bisa saja jago IT, tapi kalau tidak ada jujur atau tidak disiplin, itu juga bisa jadi masalah. Jadi bisa dibilang di era 4.0 ini, skill tanpa etika itu pincang, dan etika tanpa skill juga tinggal. Next. 13 etika di tempat kerja. Nah, 13 etika di ini sebenarnya sering kita temui sehari-hari. Yang pertama itu ada disiplin waktu, tanggung jawab, jujur, menghormati atasan dan rekan kerja, menjaga sikap dan tutur kata, tidak bermalas-malasan, mematuhi aturan, bekerja sama dalam tim, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebar gosip, menjaga nama baik tempat kerja, tidak menyalahgunakan jabatan, dan yang terakhir, menjaga etika komunikasi. Selanjutnya, nah ada keterampilan dalam pekerja. Jadi di dunia ini, di dunia kerja, kita tidak cukup hanya bisa sedikit dari banyak hal. Kita perlu satu keahlian utama atau spesialisasi. Selain itu juga, kita juga harus bisa berkomunikasi, membantu orang lain berkembang. Dan yang paling penting, mampu menyelesaikan masalah saat kondisi tidak sesuai rencana. Next. Selanjutnya, persiapan menghadapi industri 4.0. Nah, menghadapi era 4.0, kita bukan hanya dituntut jadi pintar, tapi juga jadi bijak, bijak menggunakan teknologi, mau terus belajar, dan tetap profesional walaupun bekerja secara online atau jarak jauh. Selanjutnya, selanjutnya itu bekal menghadapi dunia kerja. Jadi, ada 3 bekal utama yang harus kita siapkan, adalah sikap, relasi, dan pengalaman. Soft skills membentuk cara kita bersikap, networking membuka peluang, dan portofolio membuktikan kemampuan kita di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatannya. Etika bisnis sangat penting karena secara langsung mempengaruhi reputasi, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan perusahaan di dunia bisnis. Etika bisnis juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Lalu prinsip-prinsip umum etika bisnis. Yang pertama ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan tidak menipu konsumen. Lalu yang kedua ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu kesiapan menanggung akibat dari setiap keputusan bisnis. Lalu yang keempat ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam kebijakan, harga, dan proses bisnis. Lalu yang kelima ada kesetiaan pada hukum, yaitu menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Lalu yang keenam ada kepedulian sosial,
yaitu memperhatikan dampak bisnis terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kepedulian lingkungan, yaitu menjalankan usaha tanpa merusak alam. Manfaat etika bisnis. Menerapkan etika bukan hanya beban biaya, tapi investasi yang memberikan manfaat signifikan. Yang pertama ada meningkatkan reputasi dan citra merek. Perusahaan yang dikenal etis lebih disukai konsumen dan inventor. Lalu yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta. Karyawan, terutama generasi muda, cenderung ingin bekerja untuk perusahaan yang memiliki nilai moral kuat. Lalu yang ketiga ada memperkuat hubungan dengan investor. Investor, khususnya investor ESG, lebih memilih perusahaan yang dikelola secara etis. Lalu yang keempat ada mengurangi risiko hukum dan finansial. Praktik yang tidak etis seringkali berujung pada denda besar, gugatan, dan sanksi yang merugikan. Lalu ada contoh penerapan. Dalam pelayanan kepada konsumen, sebuah toko memberikan informasi harga dan kualitas produk secara jujur tanpa menipu atau menyembunyikan cacat barang agar konsumen dapat membeli dengan rasa percaya. Lalu juga ada dalam hubungan dengan karyawan, perusahaan membayar gaji tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja, serta memberikan hak cuti dan jaminan keselamatan kerja dan tanpa diskriminasi. Lalu dalam persaingan usaha, pelaku bisnis bersaing secara sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan fitnah, pencemaran nama baik, atau manipulasi informasi. Lalu ada juga dalam pengelolaan keuangan, perusahaan membuat laporan keuangan secara transparan dan tidak memalsukan data demi menarik investor atau menghindari pajak. Lalu lanjut ke etika komunikasi. Nah, apa sih itu etika komunikasi? Nah, pengertian dasarnya yaitu etika komunikasi itu adalah seperangkat norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik yang menjadi pedoman dalam kegiatan komunikasi antar manusia. Etika ini berfungsi sebagai kompas moral untuk menilai apakah pesan yang disampaikan itu benar, pantas, dan bertanggung jawab. Nah, fokus utamanya yaitu menyangkut substansi pesan, apakah ini jujur, dan niat komunikator, apakah ini bertujuan dengan baik. Lalu yang kedua, menghindari dampak negatif komunikasi seperti kesalahpahaman, sakit hati, atau konflik. Nah, singkatnya, etika komunikasi ini adalah pedoman moral kita saat berbicara. Etika komunikasi ini bukan hanya soal cara bicara, tapi soal nilai di balik pesan itu. Apakah pesan kita jujur, apakah pesan kita menghormati orang lain. Intinya etika komunikasi hadir agar interaksi kita tidak menimbulkan konflik atau melukai perasaan lawan bicara. Nah, langsung ke prinsip etika komunikasi. Satu itu ada kejujuran integritas, tidak berbohong atau memanipulasi fakta, informasi disampaikan apa adanya sesuai kebenaran. Lalu kedua ada kedewasaan sikap, lapang dada, mampu mengendalikan emosi dan menerima perbedaan pendapat dengan kepala dingin, dan tidak merespons kritik atau ketidaksetujuan dengan amarah. Lalu kita bisa menggunakan bahasa yang efektif dengan menggunakan kata-kata yang jelas, efisien, dan tidak bertele-tele agar mudah dipahami lawan bicara. Lalu kita bisa respect atau menghormati dengan menghargai lawan bicara sebagai manusia yang bermartabat terlepas dari perbedaan status atau pandangan. Etika dalam bahasa tubuh, kita bisa membuat dengan kontak mata atau eye contact untuk menatap mata lawan bicara dengan lembut, menunjukkan perhatian dan keseriusan, dan menghindari kontak mata itu bisa dipersepsikan sebagai ketidakyakinan atau ketidakjujuran. Lalu ada ekspresi wajah, itu ada tampilan wajah yang ramah dan murah senyum untuk menciptakan suasana komunikasi yang nyaman. Lalu ada gestur tubuh, itu kita bisa menggunakan gerakan tubuh yang sopan dan wajar dan hindari gestur agresif seperti menunjuk-nunjuk wajah atau defensif yang biasa kita lakukan, yaitu dengan melipat tangan. Biasanya kita lakukan ini ke orang yang tidak nyaman juga.
Lalu mengapa etika komunikasi itu penting? Yaitu yang pertama itu untuk mencegah konflik. Nah, sebagian besar perselisihan itu bermula dari penyampaian pesan yang buruk atau kesalahpahaman yang tidak diluruskan. Kedua, representasi diri. Cara kita berkomunikasi mencerminkan kualitas kepribadian dan identitas diri kita. Komunikasi yang buruk merusak citra diri juga. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan harmonis. Etika itu mempererat hubungan sosial di sini dan menjamin interaksi berjalan lancar tanpa menyinggung perasaan. Nah, di sini ada contoh nyata penerapan etika untuk kebaikan bersama. Nah, konteks masalahnya ini yaitu di UMKM Gularan ini memiliki produk bagus tapi kesulitan menyampaikan informasi lokasi penjualan kepada pembeli. Nah, di sini terjadi hambatan tuh, ada komunikasi pemasaran, hambatan komunikasi pemasaran. Nah, solusinya dilakukan penyampaian informasi melalui peta titik rekomendasi yang memberikan panduan visual jelas dan akurat. Nah, pelajaran apa sih yang kita bisa dapat? Nah, komunikasi yang paling etis ini adalah komunikasi yang solutif dan memberdayakan. Informasi tidak hanya sekadar benar, tapi juga membawa manfaat nyata bagi orang lain. Nah, sebagai simpulan, etika komunikasi ini adalah kompas moral kita dalam berinteraksi, bukan sekedar aturan tentang sopan santun, melainkan tentang integritas pesan yang kita sampaikan, apakah itu jujur, efektif, dan menghargai lawan bicara. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.